Sama ada produk yang bisa memfasilitasi kebutuhan si kecil. Nah, hari ini kita bakal ngobrol seru bareng sama Frik, dan untuk itu saya akan undang dua narasumber sekaligus. Yang pertama adalah founder Erta Mentari Psikolog, ada Ibu Ratnasari, sarjana psikologi, magister psikologi. Psikolog kita hari ini, boleh saya undang Ibu Ratna untuk hadir di sini di atas panggung. And also another special guest we have this afternoon, Mr. Benson, Director of Frik, coming from Singapore. Good afternoon, Mr. Ben. How are you today? Selamat siang semua, nama saya Ben. Salam kenal semua. Terima kasih. Ini boleh dibantu. Mic nomor 1 belum menyala. Saya izin pegang dulu satu mic. Tiwas ngomong Inggris ya, tiba. Lo tahunya isok bahasa Indonesia. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Ben, for coming today. Terima kasih for supporting us on Wheelbacks. Saya juga mau nyapa Ibu Ratna dulu, permisi. Cek aku mantap. Excuse me. Bu Ratna, apa kabar? Baik ya? Cantik banget. Kelihatan banget kalau happy juga. Look so beautiful and happy. Setuju. Biar ngobrolnya seru, boleh nggak? Please have a seat. We have 3 seats here. Mr. Ben, please. Bu Ratna silahkan. Oke, kita bakal mulai ngobrol serunya nih. Jadi ini fase dimana saya tuh ibu dari 2 anak. I have 2 daughters. The first one already 9 years old, and the second one is 5 years old. I'm a mom. Jadi saya pernah melewati momen ketika anak itu betul-betul nggak mau lepas dari saya, apalagi keduanya saya menyusui langsung, dibantu kalau lagi kerja ada breast pump yang bantu untuk sedia. Jadi mereka tuh nempel banget, dan mohon maaf kalau tidur, so apa ya, nggak mau lepas dari saya. Dan buat saya itu satu hal yang tentunya istimewa, perasaan yang terdekat dengan anak, intimate relation with our daughters. Pada the same time kayak apa ya, sesuatu yang bisa bikin dia itu nyaman walaupun saya tinggal bekerja. Tapi juga kan ada masa oral ya Bu Ratna ya. Nanti saya mau ngobrolin soal tumbuh kembang usia-usia tertentu yang mereka tuh senang banget gigit segala macam yang ada di sekitarnya gitu, dan saya worry. Jadi Bu Ratna boleh cerita dulu tentang pertumbuhan si kecil pada fase-fase tertentu, dan nanti saya juga pengen ngobrol sama Mr. Ben about Frik also. Absolutely. Silahkan Bu Ratna. Ya, baik. Memang seperti yang tadi sudah sempat diinfo bahwa seorang anak lahir memang punya tahap perkembangan yang biasa kita kenal dengan tahap perkembangan psikoseksual. Yang salah satunya yang paling utama adalah di 1 tahun pertama mereka lahir. Jadi memang tahap perkembangan ini mereka akan dipenuhi kalau mereka itu bisa lebih happy di hidup masa depannya. Kalau perkembangan oralnya itu juga terpenuhi. Nah, perkembangan oral yang tidak terpenuhi itu juga pada masa dewasa akan berdampak. Salah satunya mereka suka gigit-gigit jari, terus kemudian merokok, kemudian ada yang bahkan mereka cenderung lebih banyak suka mencibir orang gitu ya, karena sebetulnya salah satunya karena fase oral mereka yang tidak terpenuhi. Itu kenapa sebetulnya bagi seorang ibu kita harus aware di masa 1 tahun pertama itu bukan berarti bahwa setiap kali menangis atau mungkin dia gigit-gigit sesuatu kita mengatakan bahwa itu lapar. Belum tentu, karena sebetulnya mereka sedang mengeksplor kekuatan otot mulut mereka ya, supaya mereka belajar tentang memunya, menelan, seperti itu, dan belajar untuk berbicara. Sebetulnya dari tahapan itu yang sebenarnya kalau saya pribadi di anak-anak itu saya memang menggunakan pen gitu ya, kalau bahasa Indonesia Pen atau kalau dalam bahasa Inggris pacifier. Ya, karena kenapa? Karena saya merasa kalau empeng itu juga memberikan manfaat tersendiri. Belum lagi sebagai seorang ibu, kebetulan saya merawat anak itu sendiri, tidak ada suster gitu ya, jadi saya bayangkan Working mom without nannies? ya, Wow, super mom. saya
saya bersyukur karena punya suami yang sangat supportif sehingga kami bisa bagi tugas seperti itu. Tetapi bahwa fase setelah melahirkan saya mengalami postpartum depression itu juga ya Seorang psikolog juga mengalami. dan bisa dibayangkan apabila saya tidak ada bantuan efek pada saat itu antara anak terus menangis sedangkan saya juga butuh space karena saya juga butuh kita gitu ya kan perawat anak itu bukan sebuah proyek yang mudah. Kita butuh konsentrasi ekstra, butuh tetap bahagia. Dan lagi kalau kita terus bete, relasi kita dengan pasangan juga akan terganggu. Dengan demikian saya lebih cepat keluar dari depresi itu justru karena bantuan seperti itu. Jadi bantuan itu sangat, menurut saya sangat signifikan buat saya gitu ya. Dan kalau banyak beredar di luar mengatakan bahwa ini akan mempengaruhi tubuh gigi, ya saya sih melihatnya begini, saya sedang konsultasi dengan dokter gigi. Memang mereka mengatakan kalau dipakai terlalu lama ya, tapi kan sebetulnya kita melihat dari produk yang saya pilih itu saya memastikan itu aman. Kedua, memang ada situasi yang jenisnya kan beda-beda. Betul. Dan itu sesuai tahapan usia mereka. Ya, bahkan empeng yang baik mereka membatasi sampai tahapan usia itu ditemukan, yaitu hampir 18 bulan. Jadi memang pasca itu sebaiknya kita juga mulai mengalihkan. Ada yang kemudian ketakutan lagi. Jangan-jangan dengan pakai empeng, nanti mereka setiap kali menangis harus ada empeng untuk bisa diam. Yep. Sebetulnya menurut saya tidak begitu, karena tugas utama kita sebagai seorang ibu itu kan di tahapan yang pertama kali mereka merengek atau nangis, kita kan harus diamkan dulu untuk kita tahu kebutuhannya apa. Setelah kita tahu kebutuhannya apa, barulah oke, ternyata sudah nggak lapar nih, atau kebutuhan yang lain, minat, kotor dan lain sebagainya itu sudah semua teratasi. Maka itu bagian dari kebutuhan motoriknya di area oral. Saya tangkap pesan bahwa kehadiran alat bantu dalam hal ini salah satu dalam bentuk empeng itu perlu, tapi bukan menjadi yang utama yang kemudian kita melepas peran kita sebagai seorang ibu ya. Betul. Bahwa dengan empeng semuanya selesai, enggak. Momen antara kita dengan si kecil juga tetap harus ada, dan edukasi itu membiasakan itu sejak dini. Makanya tadi Bu Ratna sebagai seorang psikolog merekomendasikan memang idealnya maksimum sampai usia 18 bulan. Betul. 18 months maksimum. Itu kalau kita bicara tumbuh kembang ya kaitannya ya. Mulai usia berapa sudah boleh dikenalkan empeng, Bu Ratna? Saya mengenalkan itu di usia 3 minggu. 3 bulan. Transisi dari ASI ke MPASI itu dia sudah mulai kenal ya. Sehingga ibu yang dalam hal ini ada ibu bekerja, setelah 3 bulan cuti habis, kemudian harus mulai bekerja, sehingga anak mau nggak mau harus ada yang membuat dia sibuk dengan kegiatan itu tadi, pertumbuhan saraf dan sisi mulutnya, giginya juga, otot. Tapi sebentar, sudah ada kajian bahwa pertumbuhan otot mulut yang tidak maksimal itu memang berdampak di masa yang akan datang bagi manusia, bagi anak-anak. Ya, jadi memang kalau para mom di sini melihat dari berbagai jurnal, itu memang ada korelasi yang signifikan antara kepuasan di area oral dengan bagaimana pertumbuhan mereka di masa dewasa. And it does make sense a lot ya. Ternyata relate antara itu tadi ya, pertumbuhan otot pada saat fase pertumbuhan oral itu dengan masa ketika mereka makin dewasa. Oke, sampai di sini tahan dulu Bu Ratna. Nanti kalau ada yang mau tanya bisa langsung angkat tangan ya. Mumpung saya masih bersama dengan Bu Ratna psikolog dan juga Mr. Ben. Good afternoon, selamat siang, terima kasih sudah hadir. In Indonesia we should call you Pak Ben. Is it okay, Pak Ben? Makasih ya Ibu Akunsi. Very okay. Okay, so Pak Ben, Fruit is a product from Denmark. Betul. 100% dibuat di Denmark. Dibuat di Denmark 100%. Betul. Dan kemudian didistribusikan ke banyak sekali negara. Sudah sangat terkenal sekali karena kita tahu quality standard Eropa, Europe quality standard is very tight ya. Betul. So saya bicara sedikit langsung saja.
akan terus bahasa English maabak. So this product is made with highest European certification. It comes in two types, latex, you can see, warna kuning, dan silicone, warna putih. Yeah, putih. Beautiful color. But may I show this to our audiences today? Yes, So they yes. can look Please. closer. Silakan, silakan. So first, excuse us, everyone can see. And then you can see the difference of this pacifier with others. Betul. So the design is on European Denmark thinking with bonsai daisy. We have banyak warna Yes, and so many design. colors, Oh, and beautiful colors. A lot of them. Semua Makasih. boleh cek nanti di booth-nya ya. enam estimate 60 warna. More 60. than 60 colors, 60 Betul. warna. Wow. Oh, what about the design itself? Yes. So based on in Europe we call this a round pacifier. Uh-huh. So why is it a round pacifier? Because like Piskolov mentioned, a lot of it is the roundness is to allow baby when they put in the mouth, Yes. Gigi and in the mouth to complement breastfeeding. There is no impact on breastfeeding because it's round. It's similar to ibu breastfeeding. And what we want to do with this is also to ensure safety, aman sekali. Yeah. So the shield, the plastic shield is outward curved to ensure that baby breathing is not affected. So that is the thinking of the design, and to ensure that mommy always feel very comfortable, bayi also very comfortable. Yes. Both of them very comfortable. Betul. The daddy included, ayahnya juga. About the silicone itself, karena saya lihat sangat apa ya, kalau boleh dilihat tidak keras, jadi kayak nyaman, chewy gitu. The silicone itself, the special ingredients is very good premium product. Yes. So because the product is 100% made in Denmark. Yes. So with the two latex and silicone. Even the latex and the silicone, we produce the kit itself, the nipple, in Denmark, in the factory, where it's the highest standards. And every pacifier goes through the factory, where there is a stretch test. Stretch test. Ada uji kelenturannya. Betul. So it's stretch, make sure that again that every pacifier that we sell for free is aman sekali. Safe, and it's like an investment. Well, we say we have not only one children, but it can be more. So kalau ini berasal dari produk yang berkualitas tinggi, artinya kalau kita simpan dengan baik, itu nanti juga untuk jangka panjang, adiknya juga bisa menggunakan for long years, a long time. Yes, so many parents that we have sold these pacifiers to in Singapore, Malaysia, and Indonesia always says that the quality of the pacifier is very high. And many of them, after they use once, they come back for the second and third child. Because love brings so much. Oke, sambil dilihat boleh dicek ya dari kualitas produk itu sendiri. To be honest, I'm very attracted to the design. So we have it's Mushu product, right? It's Mushu product. Betul. Pacifier Flip Darwin machine. And it's fixed. The design. Mostly kalau kita bicara empeng itu bagian area ini yang untuk pelindung ya akan mengganggu area bibir dan it can be like kalau lensa itu kan cekung cembung umumnya itu ngadepnya ke kita gitu loh kalau empeng pada umumnya but it's different than others ini menghadapnya ke area luar. So one of the important things that we always tell parents to look out for is that make sure the shield. So plastic ini Yes, the plastic. must be outward. If inward, after the baby suck the pacifier, it will leave a mark on the face. So baby skin soft sekali ya. Betul. We do not want to leave mark on the face. Jadi pertimbangannya karena kulit bayi sangat lembut, mereka harus nyaman. Kalau dilihat latex dan silikonnya ini ya betul-betul nyaman. Tapi di luar itu
dari desain ini sendiri plastiknya memang dibikin supaya tidak mengganggu area mulut ketika dia menggunakan. Jadi dia tahu mana sentuhan kulit ibu, kulit maksudnya dalam hal ini breast mom ya, dan mana ketika dia menggunakan pacifier. Dan itu bikin, oh ini alat bantu nih, sebenarnya kalau sama mama itu bonding gitu ya. Bu Ratna mau sedikit komentar nggak, desain ini seberapa pengaruh sih buat pertumbuhan dan bagaimana dia otot-otot mulutnya itu bergerak dan bertumbuh untuk tumbuh kembangnya? Ya, karena kalau kaitan dengan skin ya, saya percaya bahwa kalau membedakan antara skin yang kami dengan alat ini memang sangat penting. Betul. Karena supaya dia tidak bingung. Tidak bingung, betul. Kedua yang menurut saya paling menarik adalah yang di bagian kalau nggak salah ini natural latex begitu ya. Oke, untuk kelekatan putingnya. Sekali dengan Iya. puting gitu ya. Iya. Itu memudahkan anak untuk menghilangkan kondisi bingung puting juga. Di samping kita sebagai mom itu memang harus sedikit banyak itu harus solid. Ya ini memang benar dan tapi ini akan membantu mama untuk anak itu sering diusahakan. Jadi pada saat sama persis pada saat kita mensapih asi itu juga penggunaan ini pun saya biasanya melakukannya dengan salju. Jadi untuk membuat kamu belajar lebih nyaman supaya dia lebih tenang. Begitu. Kelemahannya kan sebetulnya seringkali orang melihatnya bahwa kalau sampai tenang terus akhirnya asupannya tidak terjaga itu. Iya betul. Kita kan mesti melihatnya itu bahwa kita tetap punya jam untuk asupan makan mereka. Itu dia. Dan ini hanya suplemen. Iya, supplementary. Jadi untuk membantu melengkapi ketika kita butuh misalnya mohon maaf ke kamar mandi, memasak, atau mungkin tidur sejenak ketika anak bermain bersama dengan ayahnya atau mungkin neneknya gitu ya. Ini supplementary. Jadi bukan yang utama, namun pendamping. Oke, kita punya waktu, we still have time until 12 o'clock, so we have 5 minutes left. Kalau ada yang punya pertanyaan boleh disampaikan untuk Mr. Ben atau untuk Bu Ratna terkait psikologi si kecil berkaitan dengan produk ini empeng ya. Boleh kalau mau ada pertanyaan. Is there any question? No, not yet. Udah disimak aja dan sangat menarik, sangat lengkap. So, for our closing statement of the day, saya mau mulai dari Bu Ratna dulu. Saran untuk mama-mama memilih produk yang baik dan di saat yang sama harus menjaga anak kita untuk bisa terikat secara emosi dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Ya, yang pasti sebagai seorang ibu kita harus tahu persis tahap perkembangan mereka sampai sejauh mana dan letaknya mereka sekarang ada di mana. Dan dalam tumbuh kembang mereka berikanlah yang terbaik. Empeng bukan sesuatu yang buruk untuk mereka, tetapi jelas dalam penggunaannya kita perlu memilih empeng yang bahannya itu sangat aman untuk mereka dan jangan lupa untuk dibersihkan tepat waktu supaya tidak timbul kontraindikasi yang lain yang justru membuat kita tambah pusing gitu ya. Karenanya itu jelas pilihlah produk yang aman, pastikan bahwa kita yang bahagia akan juga menciptakan anak-anak yang sehat dan bahagia. Happy mom, happy parents for happy kids. Oh, Bu Ratna luar biasa. Mr. Ben, we also launch the newest product of Break today. Ini dari tadi videonya udah muncul. Boleh cerita sedikit story behind this product? Beautiful, very beautiful. Like I don't know, like snow, like flower. Yes. This one, sorry. Yeah. Yes, So very beautiful. ini bulan shape, moon face dan fairy tales nama macam Ugly Duckling, Empress New Clothes. Fairy tales dari Denmark launch di Wheelbacks. Oh wow, jadi momen luar biasa karena produk terbaru dengan desain yang sangat cantik ini dengan warna pilihan yang tidak hanya untuk si kecil ya, tidak hanya untuk putri Anda tapi juga untuk putra Anda. Di launching kali pertama di dunia produk dari Denmark ini di panggung Wheelbacks Fairy Tale Series. Luar biasa sekali. So the most important question is there any special price, special promo for Wheelbacks, Mr. Ben? Of course, untuk Wheelbacks sekarang having a special 20% discount untuk trade-in of
any pacifier. Oh wow, trade in any pacifier. Any pacifier. Punya empang apa aja boleh tuker. Boleh tuker and then get special discount 20% off. Betul, betul. Wuh. Wheelback saja. Buruan cuma di Wheelback saja. Dan hari ini today is our last day, Pak. Betul, betul. That's why mas cepat-cepat. Harus cepat-cepat bersedia terbatas ya. Oke, thank you so much Mr. Benson, thank you so much. Terima kasih juga Bu Ratna atas kehadirannya hari ini. Sukses untuk launchingnya. Dan kami tunggu kehadiran Frik di Wheelback tahun depan di Surabaya. Boleh? Come join us again on Wheelback 2023, please. Saya bahagia sekali to be at the Wheelbacks, meet teman-teman ini, and makanan is enough sekali. Tadi saya pertama ketemu karena beliau cerita of food. Nasi udang dari Bu Rudi. Rudi enak katanya. Oke, thank you so much. So next year please come again. Makasih ya semua dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Thank you Mr. Ben. Terima kasih Bu Ratna. Thank you Frik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Makasih. Oke, moms and dads kalau mau mampir langsung saja ke ujung sudut sebelah sana produk Frik bersama dengan produk Mushi sama ya dari Denmark. Silahkan dilihat, silahkan dilirik. Kenapa kok produk ini menarik? Selain karena modelnya, tipenya, pilihan warna lebih dari 60, ini produk standar Eropa.